Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku muslim muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita memasuki ibadah saum Ramadan yang ketiga harinya. Semoga puasa kita, sholat kita, ruku, sujud diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga setelah kita sholat tarawih selalu kita bacakan Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa tamim taksirona ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan setiap gerak langkah kita, setiap sujud kita, setiap segala aktivitas kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah-ibadah kita diterimanya menjadi ibadah yaitu yang diterima, yang makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saudaraku muslim muslimah yang berbahagia dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di dalam ibadah, di dalam setiap aktivitas kita harus berdasarkan kita mengerjakan sesuatu itu apa niatnya, apa motifnya, apa dorongannya, sehingga di dalam aktivitas itu meniatkan sesuatu, dalam menggapai sesuatu apa niatnya, sehingga kita mengingat hadis tentang niat yang diungkapkan yaitu dengan ungkapan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung niatnya. Boleh jadi kita melaksanakan amal akhirat tetapi tidak menjadi amal akhirat karena jeleknya niat. Boleh jadi kita mengerjakan amalan dunia tetapi bihusni niat, dengan niat yang baik, dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat, itu akan menjadi amal akhirat dengan bihusni niat. Maka jangan salah, jangan niat yang salah, tapi harus niat yang benar. Sehingga saudaraku muslim muslimah, mari kita tingkatkan ibadah kita, karena ternyata dalam ibadah itu ada kelas-kelasnya. Setidaknya ada 3 kelas. Yang pertama ada yang disebut dengan ibadah mubtadi'in. Ibadah mubtadi'in ini adalah seseorang yang beribadahnya karena mengharapkan yaitu dunia saja. Dia melaksanakan sholatnya ingin mendapatkan kekayaan. Dia mengerjakan ibadah sholatnya dan ibadah yang lainnya karena ingin jabatan. Dia melaksanakan ibadah saumnya, sholatnya, dan ibadah yang lainnya karena ingin mendapatkan yaitu pasangan. Maka
bila mana saudaraku muslim muslimah hanya kita meniatkan ibadah kita, sholatnya, zakatnya, puasanya, rukunya, sujudnya, tetapi hanya ingin mendapatkan yaitu dunia saja, harta, tahta, wanita, hanya itu saja yang kita inginkan, maka ini kategorinya sebagai bentuk ibadah mubtadiin. Sehingga bagaimanakah agar kita meningkat ibadahnya yang tadinya mubtadiin, ya, sehingga kalau toh kita hanya ibadah ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala ditegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 20, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan siapa orang yang dia mencari, mengharap yaitu kepada harta dunia, pada kenikmatan dunia, nu'ti minha, Allah akan memberinya. Ketika kita ibadah, sholatnya, ibadah termasuk ibadah yang lainnya, tetapi kita niat yang kita tujukan hanya ingin mendapatkan hal dunia saja, kata Allah, nu'ti minha, Allah akan memberikannya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi ingat saudaraku, Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala di akhirat kelak. Kenapa? Karena ini niatnya saja karena dunia. Oleh karena itu mari kita tingkatkan agar ibadah kita semata-mata ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rahmatnya, takut disiksa kubur, takut oleh neraka. Maka bila mana kita ibadahnya ditujukan kepada yaitu ingin mendapatkan rahmatnya, ingin mendapatkan yaitu surganya, takut dengan siksa kubur, maka ini adalah meningkat kepada yang disebut dengan ibadah abidin. Ibadah abidin adalah mereka beribadahnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, ibadah yang lainnya, dia takut masuk neraka, takut yaitu terhadap siksa kubur. Sehingga ini menjadi sebuah PR bagi kita. Lalu bagaimanakah agar kita bisa meningkatkan menjadi yang tadinya ibadah mubtadiin menjadi ibadah abidin? Maka untuk membentuk menjadi ibadah abidin, sering-seringlah untuk merenungkan diri ini, bahwasanya kita ini adalah hidup sementara. Hidup di dunia ini hanyalah sesaat. Hidup di dunia ini kita tidak lama, akan tetapi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadapi kematian. Maka sebaik-baik orang yang mukmin, sebaik hamba Allah adalah orang yang pandai, yang cerdas, mengingat kematiannya, mengingat amal apa yang telah kita perbuat di dunia ini, dan berniat yaitu ingin menggapainya ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudaraku muslim muslimah yang berbahagia dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah ada yang disebut dengan ibadah arifin. Siapakah ibadah hamba-hamba Allah yang dikategorikan yaitu ibadahnya ibadah kelas
kelas 3 ini ya, yaitu yang disebut dengan ibadahnya arifin. Dia beribadahnya bukan karena dunia, bukan ingin mendapatkan harta, tahta, wanita. Bukan pula dia beribadahnya takut dengan siksa kubur, takut dengan dimasukkan neraka, atau ingin menggapaikan yaitu surganya Allah. Bukan. Akan tetapi ibadahnya seorang hamba Allah yang dikategorikan yaitu ibadahnya arifin. Dia melaksanakan ibadahnya karena hanya satu, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi dia bukan motif kebahagiaan nanti di akhirat, bukan motif dia kesenangan di dunia, tapi yang menjadi tujuannya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila kita tidak mampu ke tujuan ini, setidaknya kita di tahap kedua, yaitu yang disebut dengan ibadah abidin ya. Ditingkatkan yang tadinya mubtadiin menjadi abidin, dan yang ketiga adalah arifin. Mudah-mudahan kita semua dijaga niat kita dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ketika kita mengerjakan sesuatu. Jangan lupa niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ittiba'ur rasul yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.